2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu hari ini kita ketemu di Rokabana. Di Rokabana, ya. Dan sungguh luar biasa sekali karena pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama tidak ketemu ya. Enggak, satu bulan yang lalu. Oh ya lama dong. Mengingat memang jarak di antara rumah kita tuh jauh ya. Dari asal dari Blitar, kemudian ini dari perbatasan terus Mojo, ya, Mojo. Kalau saya ke pucuk timur. Ya, mengingat jarak yang jauh seperti itu, ya ini cukup lama juga kita bertemu. Iya, jadi kita tuh kayak punya agenda ya. Mungkin ya kalau bisa sebulan sekali ya sebulan sekali. Kalau nggak bisa ya 2 bulan sekali. Kita ketemu. Adu nasib gak sih? Enggak ya. Kita sharing, berbagi cerita. Kita nggak nuntut semuanya harus lengkap ya, siapa aja betul, yang bisa, yang free hari itu oke lah guys, kalau nggak bisa ya udah Kita sih memahami kesibukannya masing-masing. Oke, jadi sebenarnya kita tuh siapa sih? Ya. Kita tuh Coba Saya Viva. dan saya Zizi. saya Tutut. Jadi kita tuh punya semacam geng ya. Apa sih kata lainnya kok geng apa sih kayak Geng, akan geng, family mungkin ya. family. Second Oke. family ya. Kita geng tapi rasanya family. Jadi geng kita itu kita mulai dari S1 dulu. Itu mungkin sekitar ya 3 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu kan. 13 tahun yang lalu kita tuh punya start geng kita namanya itu T-Fan. Namanya siapa bilangnya family karena ya nama geng kita T-Fan. Dan sudah merupakan rumah kedua bagi kita. Tempat ternyaman juga, tempat kita pulang, berbagi segalanya. Agak melo gitu. Kalau kita flashback tuh rasanya Apa ya? seperti kita lupa kalau kita tuh udah tua gitu. Kamu aja kali. Oke. Ya pokoknya Karena gini ya, kayaknya masa muda kita itu banyak banget kenangan indah. Jadi kayaknya full of adventure Iya, nggak sih? Jadi kayaknya kalau dilupakan tuh kayak nggak mungkin banget. Meskipun kita udah usia segini, kita akan tetap inget lah masa Sampai tua ya. Sampai tua. Sampai til jannah kalau Amin. FYI, for your information, sebenarnya kalau tadi kita di awal sudah menyebutkan ya, kalau kita itu nggak cuma kita bertiga, ada beberapa yang misalkan nggak bisa gitu. Oke, nggak apa-apa, karena memang kita menghargai kesibukan dari masing-masing anggota kita begitu. Jadi kita tuh siapa sih? 7 orang ini siapa? Kita bertujuh ya. Tujuhnya sih siapa aja? Selain ada kita bertiga, ada juga teman kita namanya Dia. Ya itu rumahnya Blitar. Ini sekarang nggak bisa hadir karena ada satu kesibukan. Kemudian ada Nini. Dan Nini ini tetangga saya sebenarnya, tapi juga masih sibuk. Ya. Sibuk ada acara keluarga. Ya, belum bisa join. itu yang dua cowok. Dua cowok. Yang satu namanya Jambi, namanya Adip, halo Adip, aku kangen banget sama kamu Adip. Adip ini ya yang jarang banget ngumpul sama kita. Iya, karena jauh memang banget. jaraknya udah kayak nggak bisa ditarik ke sini lagi. Susah lah. Dan yang satunya ada Makrus. Itu ketua geng kita. Itu zaman dulu maksudnya. Dulu ya. Sekarang juga mungkin Meskipun usianya paling muda kayaknya di antara kita, cuma dia kan ya. Enggak sih kalau paling muda. Iya Udah dong. 93 loh. 93 tapi kan Iya, ini 4 kali. 99. Udah. Ya udah. Penting. Penting deh. Oke. Yang penting kita ada 7, ada 7 member. Oke. Jadi kenapa sih kok kalian itu bisa? Maksudnya kenapa sih kita kok dari 13 tahun itu kok bisa tetap bersama itu? Karena kita tuh Ini dari mana dulu nih? Dari Umi dulu deh kayaknya. Oke. Jadi pertama kita kumpul, kita flashback aja dulu. Kita pas pertama kita kumpul tuh kayak kita tuh sebenarnya itu beda banget ya kepribadian. Sangat Beda banget kepribadian dan saya tuh kayak yang paling akhir masuk di grup ini ya nggak sih? Circle ini, circle yang gak jelas ini.
Sebenarnya pertama tuh kayak perkumpulannya tuh kayak dia, Viva, Makro sama Adib ya. Ya. Sama Nini. Ada lagi sama yang lain lah. Sama Nini, sama Nini. Ya, maksudnya yang 5 itu kan udah dari semester 1. Betul. Terus ketambahan Zizi juga punya circle sendiri ya. Kalau saya kan circle-nya kan orang intelektual gitu. Oke deh. Diakui tidak diakui memang benar adanya. Jadi kayak ketika saya gabung ke circle ini tuh kayak Shock aja. out of the box gitu. Out of the box Iya, gitu. kayak bukan kamu tuh sebenarnya. Iya, betul. Tapi sebenarnya itu kamu. Iya betul. Kayak dari, Kamu yang terpendam. sesuatu yang terpendam itu bisa keluar karena kalian gitu loh. Saya tuh dari SMP, dari SMA, dari kuliah semester 1 tuh kayak anak yang pendiam, suka belajar ya toh. Terus sekali masuk ke grup kalian itu udah kayak gitu, gilaan saya tuh keluar semua gitu loh. Thank you for that. Oke lah. Jadi terus ya, iya, approve kan, approve terus kayak Itu agak berat tapi ya kenyataannya sih emang gitu. jadi kayak dari mulai kita pertama kali gabung itu kita bikin acara camping itu keinginan terpendam saya. Itu Terus nggak ketika sengaja sih sebenarnya ide itu kayak pas ketika kita Husna yang pasti kita ke Husna, aku sama Makro tuh main ke Husna sama Iki sama Zizi. Terus di situ tuh kayak aku tuh ngomong aku tuh kok pengen banget ya camping, tapi aku nggak pengen untuk camping ke gunung, aku nggak suka. Gimana kalau kita pengen camping ke pantai. Terus sama si ketua kita Om Atop itu dia realisasikan ngajak teman-teman semuanya, ya itulah itu kayak titik awal kita bisa kumpul. Habis itu kayak berkali-kali camping, Agenda selanjutnya berlanjut lah. iya betul. Jadi ya itu kegilaan kita yang kita lakukan di kuliah dari mulai ya pokoknya itu PR kita yang paling sulit itu adalah menentukan kemana kita akan pergi, ya kan? Habis itu kita kayak udah lulus, terus kita berkecimpung dengan dunia kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing. Ya tapi kita tetap kita minggu, kita tetap apa ya, kita tetap Meluangkan waktu. Ya kita satu sama lain tuh kayak tahu apa kesulitan kita tuh apa, kayak misalnya kita tuh struggle apa di keluarga gitu. Kayak kita tuh semuanya tahu ya. Dan kita kayak berusaha gimana sih kita selesaikan sebisa kita gitu. Jadi sampai sekarang itu kenapa sampai sekarang gitu itu tetap bertahan walaupun ada yang jauh, tapi sebenarnya ya secara kita tuh tetap bersama. Komunikasi bisa lewat apapun, bisa lewat ya apapun lah. Jarak atau hati pun nggak ada yang menghalangi itu. Betul. Waktu ada jarak. apalagi waktu ya. Betul. Coba Kalau menurut Zizi, kalau apanya nih? Oh kesannya. Kenapa sih kita kok bisa kenapa kamu bertahan gitu aja? Kenapa kita kok bertahan ini gitu kan? Kalau dari aku apa ya? Sebenarnya kalau dibilang teman, maksudnya di tempat kerja aku juga punya circle, di tempat Circle-nya banyak banget. aku juga punya circle. Cuman apa ya, sama kalian tuh kayak udah kayak family aja gitu loh. Jadi kayak kalau ada agenda meet up tuh pengen banget tetap ketemu gitu. Jadi ya itu terus enggak lah ya. Jadi kita happy aja. Ini kan intinya kayak apa ya? Pokoknya pengen aja terus jadi circle kalian, jadi family sama kalian gitu. Karena itu tadi, karena kita punya banyak banget kenangan, experience di masa muda itu yang wow banget gitu loh. Maksudnya tuh kayak nggak semua orang, nggak semua circle tuh bisa kayak kita gitu loh. Sampai apa ya, di kampus kita tuh kayak ada beberapa orang tuh kayak agak jealous gitu loh, kayak duh pengen nih gabung sama kalian tapi nggak seru gitu kan. Gitu, jadi alhamdulillah lah gitu. Everything we did, apapun yang kita lakukan zaman dahulu itu selalu jadi trending topic. Dan satu lagi, alhamdulillah ya meskipun kita sudah berkeluarga, kita punya suami yang sangat apa ya support banget. Jadi kayak Herin tadi kan pasti izin kan sama Izin dong. kamu sama Umi sama Viva tuh kayak itu gak apa-apa yang Kayak langsung lampu hijau gitu ya. karena mereka tahu kalau circle kita tuh positif vibes sih ya. Gitu deh pokoknya.
Ya berarti intinya karena Zizi sudah menganggap kita tuh sebagai keluarga pribadi. Iya, Tapi perlu diketahui ya teman-teman bahwasanya meskipun kita ini bersirkel katakanlah seperti itu, tapi tidak membatasi teman-teman yang lain. Jadi harus dulu kita juga dengan teman-teman yang lain kita juga dekat. Ya. Tapi kalau untuk yang seperti curhat-curhatan, kemudian menceritakan sesuatu yang kita anggap rahasia gitu, mungkin ya teman-teman ya yang kita bilang defend gitu tadi. Cuma kalau untuk berteman, kita berteman dengan siapa saja, tidak membatasi diri untuk berteman dengan siapapun. Betul. Bahkan seperti saya juga mungkin di radio juga punya teman. Kemudian Umi juga dengan kegiatan di mana itu? Sama punya perpustakaan apa? Apa perpustakaan? Henani. Enggak gitu. Aku dulu punya Di Jabar punya banyak komunitas lain. Iya, betul. Zizi juga punya Zizi punya organisasi banget, ya kan? iya sih, cuman ya gitu deh. Abal-abal kali ya. Ya kok Dema nggak sih? Oh ya satu Dema. Tapi beda organisasi. Dulu kan aku sama Ai sama Usna itu kan juga kayak Puri kan juga kayak punya circle sama aja sih. Sama aja ya. Kita punya circle masing-masing. Jadi enggak Kita punya satu enggak. Pokoknya enggak ada kayak misalkan aku suka sama ini terus aku juga boleh Nggak boleh, enggak. enggak. Kita tetap open ke siapa bisa. Oh, dan kalau menurut pendapat saya sendiri terkait dengan kita yang seperti ini itu ya ya menurut saya bondingnya itu sudah terbentuk sejak dulu, meskipun seperti awalnya kita siapa sih yang nggak minder ya deket sama nih anak gitu kan, maksudnya aku ya aku agak sedikit takut gitu. Terus, iya nanti jangan-jangan kalau aku deket sama dia nanti aku diajakin study club aduh padahal kan saya iya betul. terus ternyata setelah ngobrol Jiwanya keluar. ternyata ini anak aslinya seperti kita gitu, ada Zizi ternyata kita sefrekuensi gitu. Jadi cari orang yang satu frekuensi itu ya nggak gampang susah. Walaupun kita mungkin nanti ada ketambahan, ada yang pacarnya adik gabung ke kita, tapi kalau misalnya nggak sefrekuensi yang nggak langsung kayak seleksi alam. masih sendiri gitu. Dan untuk mempertahankan sampai sekarang kuncinya satu komunikasi. Komunikasi kita alhamdulillah sangat baik sekali mulai dari dulu sampai sekarang, bahkan tidak jarang juga kita juga sering berbeda pendapat ya. Betul. Nggak bisa baku hantam sama ini, baku hantam sama ini. Itu sering kita sering. Cuma kan enggak sampai dibawa serius juga Ya, betul. Ya beda pendapat tuh. Beda pendapat ya hal yang wajar. Cuma yang itu tadi. Dan sampai sekarang seperti yang dikatakan tadi juga suami-suami kita itu juga suportif sekali, dan alhamdulillah kan sekarang agak sedikit kegiatan itu nggak serapat dulu, dan seperti anak-anak juga sudah bisa ditinggal gitu. Jadi ya Kayak flamingo era kita itu deh. ya kalau kita hitung mungkin 1 tahun ini ya 2025 ini hampir setiap bulan Betul ya. Padahal dulu kan agak lama banget enggak ketemu. Ketemuan aja susah banget. Kita kayak ayo kita kumpul ya udah tanggal ini ternyata nggak bisa. Tapi alhamdulillah ini kayak ini tuh tadi dipermudah. aku kayak ya ampun, 2025 ini ya kayaknya betul awal-awal itu aku kayak bersyukur banget sih ketemu kalian. Aku nggak nyangka loh, maksudnya 13 tahun yang lalu tuh aku tuh nggak nyangka bahwa kita tuh kehidupan kita tuh bisa kayak gini. Ya nggak sih? Iya. Kita dulu ketika kuliah itu tuh anakku telepon guys. Kalau apa? kita pertama kali ketemu setelah sekian lama tuh dia Jijik ya nggak sih? acara Tidur kita sedang pas kita ke staycation di rumahnya itu dia. setelah hampir beberapa Setelah hampir beberapa tahun, kalau nggak salah terakhir lahirannya dia nggak Pokoknya kayak udah lama banget pokoknya. angkat jadi angkat Nggak usah. ya. Jadi setelah sekian lama gitu, bahkan waktu misalkan ada salah satu di antara kita ya, ada yang
beberapa orang ya kalau bisa ya ayo, tapi kalau nggak maksa untuk semuanya harus full tuh nggak susah banget kalau kayak gitu, nggak mesti bisa. Jadi itu tadi kembali lagi bahwa 13 tahun yang lalu tuh kita kan nggak tahu masa depan ini akan kita tuh akan dibawa ke masa depannya seperti apa. Dan saya tuh kayak bersyukur banget sekarang tuh kita kayak udah di tempat di titik di mana kita tuh sudah jadi orang. Iya. Kita punya keluarga yang sangat suportif banget, ya kan. Pekerjaan juga alhamdulillah meskipun kita nggak se-FDM itu, tapi kan alhamdulillah ada. Cukup buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi kayak aku tuh nggak Punya orang nyangka. kan beda-beda ya. Iya betul. Jadi aku tuh kayak nggak nyangka kita bakal ada di titik ini gitu loh. Kita masih bisa kumpul. Banyak loh teman kita yang sekarang itu nggak bisa kumpul. Bener banget. Karena mungkin nggak boleh sama suami atau ada anak di rumah yang harus dijaga. Tapi alhamdulillah kita ada di titik ini gitu loh. Iya. Dan kita tidak expect kalau dulu kita tidak pernah berekspektasi kalau hari ini akan terjadi di kita. Betul. Iya, karena Kita nggak pasang target bahwa kita harus temenan sampai kapan. Iya. Enggak. Ini kayak mengalir dan akhirnya kita sampai di sini. Kalau pesan-pesan unik sendiri ya, pesan-pesannya udah mau ending. Masih 15 menit kok, 16 Oh menit. iya, sudah benar. Coba, oke, kita flashback aja. Kira-kira kenangan apa sih yang paling kalian ingat dari Full of Adventure kita? Mulai dari Zizi dulu, Pak. Dari Zizi. apa ya? Kakak saya Jalan Doho. Oh iya, btw kita tuh kalau apa namanya? Iya sih, oh ya. Kita tuh pernah ya jalan-jalan tuh ke Malang guys ya kan. Itu sebenarnya kita nggak ada niat buat diam-diam sih ya Mi ya. Enggak ya, cuman karena kita penginapannya cuma di kosnya sih. Iya, kita Jadi aku nggak bisa ngajak yang banyak-banyak, aku Iya, ngajaknya sih, Zizi aja. Aku ngajak kamu. terus ini nih guys, ini sama teman kita satu lagi namanya Dia itu marah karena gitu nggak ya. diajak. Nggak diajak gitu. Jadi sampai kita pulang ke Kediri pun tetap marah ya. Kita di kampus tuh kayak diem aja. Kita satu keluarga. Itu lucu banget sih, itu lucu banget kalau menurut aku. Betul. Tapi Selama kita kuliah, berarti kita semester 3 sampai semester 8 ya. Berarti dua tahunan kita bersama, kita udah kemana aja juga? Kemana-mana. Yang camping Trenggalek. terus ke pantai mana? Aku nggak semua pantai ikut. Aku ada beberapa aku yang nggak ikut. Aku juga nggak ikut pes Dalo ikut. Aku nggak pes Dalo nggak ikut. Malah aku nggak ikut ada acara kelas inspirasi waktu itu. Iya. Aku nggak hubungin kalian karena pasti pasti kalian bakal marah. Aku cuma ngomong sama Makrus kalau aku inget banget aku nggak jadi itu soalnya ada kelas inspirasi. Itu yang sempat kayak ada genderuwo itu apa? Bukan kalian Itu kemana? mau diambil di mana? Nah, itu aku juga ikut. Terus aku nggak ikut pas Sesek ada ngalur. nggak ikut. Oh ngalur. Aku nggak ikut. Ada acara radio. Ada. Nggak ikut. Itu aku yang nggak tahu. Jadi kenapa. pertama itu Pasir Putih Trenggalek. Nah, itu yang pertama kali kan deket ya. Ngalur terus Nodangan. Terus kita juga pernah jalan-jalan ke Pacitan. Aku nggak ikut. Sisi nggak ikut Kan kemana? Nggak ikut. Aku bagus. kita sewa mobil ya Pak, kita sewa mobil yang nyupirin itu Marco sama Adip. Kita ke Pacitan, ke pantai Klayan. Ya itu tadi kita tuh kan kita tuh terbuka sama semuanya. Kamu gimana kabarnya? Ya, jadi Terus Dia Nini, Imnin sama aku. Jadi ketika itu tuh kita pengen banget, ketika itu lagi trending topik Pacitan itu banyak banget pantai-pantai yang bagus kan. Jadi kita langsung ke Pantai Klayar. Terus pas ketika ke sana itu kok Pacitan itu kayak kota mati gitu loh guys. Jadi kayak nggak serame kayak kalau malam itu kayak udah gimana ya, Pak? Udah kayak kota mati gitu. Terus habis itu langsung karena Pacitan itu kayak kota mati, jadi kita cari kota terdekat. Itu kota sebenarnya ada Jogja sama Solo, tapi karena Jogja itu kan ke barat, jadi kita pilih ke Solo, kita nginepnya di Solo. Terus kita ke Malang 2 kali ya? ya. Kok ke Malang? Yang pertama kita naik motor. Ya, Terus yang kedua naik kereta. pas naik motor itu kita ke MTB atau Aku lupa. Terang aku lupa. Pokoknya 2 kali yang pertama itu naik motor. enggak sih? Yang kedua itu naik kereta sama Angga. Aku inget banget dia pas naik kereta itu baca buku terus. Karena Iya.
kayak titik ini tuh kayak pengen banget ketemu teman-teman, kayak cerita kebodohan kita zaman dahulu tuh gimana, kayak aku pengen banget. Reuni kali ya. Sebenarnya kalau reuni tuh sering reuni, ya kita aja, maksudnya yang lain. Maksudnya satu kelas, IC kayak apa gitu. Mbak Dian Ayu, hai Mbak Dian Ayu, ya Allah aku kangen banget sama kamu Mbak Dian. Teman-teman kita banyak loh. Dan kita tuh kalau setiap ada masalah itu tuh selalu kita dudukin bareng, betul sih. Contoh, Kati gitu ya guys. jadi zaman kuliah dulu kalau misalnya ada seseorang yang lagi ada masalah itu kayak kita tuh mikir bareng, kita pikirkan bareng, kita kasih solusinya tuh apa gitu. Dan itu terbawa sampai ketika kita sudah lulus kuliah, ada teman kita yang butuh bantuan gitu, kita tetap, saya tuh pas ketika anak saya masih umur 5 bulan ya, itu saya datang ke Blitar hanya untuk menyelesaikan masalah teman kita. Ya, ingat dong. Jadi kayak ya kalau dibilang keluarga sih keluarga kedua benar-benar Kita dulu tuh ada pernah itu loh, rutin nginep di masing-masing dari kita. Betul, itu yang asik banget, itu yang paling itu asik banget. Dan itu karena hal itu jadi keluarga kita tuh tahu, orang tua kita tuh tahu siapa teman kita. Jadi mereka tuh kalau misalnya saya mau jalan-jalan sama mereka, boleh ya, jadi kayak lampu hijau banget. Karena memang itu tujuan kita ya. Ya belum nginep di rumahku ya, belum kesampaian. Pokoknya Akhir dari itu kan akhir-akhir semester gitu ya. Apa masih kuliah tuh? Masih tadi semester akhir. pertama nginep di rumahku ke rumahmu. Rumahmu 2 kali nggak? Aku di rumahnya kita nggak ikut loh. Oh iya, pas ulang tahunnya Max. Di rumahmu ulang tahunnya Max. Ulang tahunku. Kita foto pakai boneka gak sih? Oh, itu ulang tahunku. Itu ulang tahun. Yang aku ini ya, yang aku kelewatan lampu merah ya. Betul. Parah sih. Oke, itu. Terus ya pokoknya hampir setiap dari kita tuh pernah kita. Iya kayak kita tuh kayak gak kehabisan ide gila untuk kumpul. Udah itu aja. Dan ada aja entah itu terinspirasi dari film, terinspirasi dari kehidupannya tokoh siapa gitu. Kita coba realize-kan di kehidupan kita. Pokoknya nggak expect banget kalau kita bakalan punya kenangan sebanyak itu dan memorable banget semua. Betul. Kalau aku sih yang paling berkesan banget itu yang waktu kita di Modal. Yang ada genderuwo guys. Kita Iya. pernah di apa? Di shack. Enggak, camping. dari awal kita Nggak di disik Modangan sih, kayak anginnya tuh ada badai, Maksudnya emang ada badai. Tapi kan sebelum itu kan itu memang kayak kayaknya cuma di tenda kita nggak sih? oh, itu nggak tahu aku. Soalnya kan Iya. kita udah di dalam tenda, kita nggak berani buka tendanya tuh nggak berani ya kan. Tapi kan memang sebelum itu tuh ada teman-teman kayak Adit dan kawan-kawan yang konyol itu kan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Iya, mereka Apa tuh itu? ngambil Nyolong jago. dia tuh ngambil jagung. Kebetulan dekat situ ada kayak Persawahan. sawah jagung gitu lah. Punya orang gitu. Mereka tuh mesti kata mereka ya, kita nggak tahu, katanya ada tangan gede banget yang katanya genderuwo gitu tuh pokoknya. Terus Pokoknya setelah itu malamnya kayak tuh ada badai pasir. aneh, pokoknya hari itu aneh banget. Sebelumnya apa sih pulangnya? Yang motornya bocor. Motornya Ahmed. Nggak berkesan sih, cuman kayak yang bikin agak trauma ya pas Om Jun kecelakaan itu nggak sih? Iya itu pertama itu kami pertama. Kita berangkatnya pun sebenarnya sudah ada sedikit Iya problem loh, ya nggak sih? Bukan problem itu tanda alam. Tapi kita aja yang nggak nyadar. Jadi sebelum berangkat itu kan kita kumpul di depan kosnya. Dia. Kos Dia. dia kok dia bener. Nah itu tuh kayak mendung, terus itu kayak ada petir besar langsung nyamber itu di depan kayak di depan mata kayak jeredam gitu. Itu pertama. Itu pertama sebelum berangkat. Terus kedua tuh ada lagi kayak Hujan. ada beras nggak tahu jatuh. Oh betul. Itu berapa jumlahnya sih? berangkat. Oh ya. Pokoknya ada sedikit trouble lah
enggak kayak ada tanda alam gitu nggak sih, kayak tanda alam mau ada Warnanya enggak sesuatu. gitu. Terus ketika nyampe pantai itu hujan, jadi kita tuh tidur di depan si toko. Motornya siapa gitu? Oh, motorku. Sama Asma juga. Iya betul. Asma gimana? Aku sama kamu. Rahulku, iya Rahul. Iya betul, Snap. Masya Allah, Snap kamu di mana Snap? Kapan kita ke pantai lagi? Kamu udah nikah belum? Udah nikah belum? Ya itu terus. Oh iya betul motornya bocor, terus nyampe pantai itu kayak hujan ya. Kita padahal udah bawa tenda, udah pengen di pinggir pantai tapi kayak cuacanya tuh buruk banget. Terus lihat gimana? Hujan. Ya seperti itulah. Keren banget zaman dulu. Habis itu setelah itu ketika pulang, cowok-cowok pulang duluan nggak sih? Atau kita yang pulang duluan? Kita duluan. Oh, kita cewek-cewek Soalnya pulang duluan. Snap tuh sama Om Jul itu kan 2 jam. pulangnya kan akhir setelah kita, terus kita dapat kabar kalau Om Jul Kecelakaan. Apanya? Tak kakinya atau tangannya? Iya dong. Enggak, asap yang patah ya. Patah tulang tangan. Gitu sih. Tapi we keep going ya, we keep going to make a campfire. Ya cuma agak sedikit trauma lah. Maksudnya Betul. Tapi kita kan nggak lihat secara langsung. Jadi kalau misalnya kita lihat secara langsung, kita bakal stop saat itu juga. Tapi karena kita pulang duluan, Modangan, setelah itu Om Jun ikut nggak ikut ya, kayak Om Jun itu pertama dan terakhir kayak ya, tau nggak sih? kayaknya di Modangan ikut deh. Ahmed yang ikut coba kayak cek Instagram. Tapi seragam kamu hilang. Iya betul. Itu habis itu kita campingnya ke Ngalur. Ngalur itu the most beautiful beach in entire. Gak sih, modelnya juga bagus, tapi Jangan bagus, kan ada kayak air tawarnya itu betul. keren banget sih. Jadi alasan kenapa dulu kita campingnya nggak ke gunung tapi ke pantai itu satu sih, karena saya tuh takut gunung. Kan kalau misalnya gunung tuh katanya itu banyak jin dan kawan-kawannya, rumahnya jin itu kan. Jadi kayak dulu saya pernah ngomong sama Krus, kita pengen coba kita ke Klotok gitu, kakak Semas, Krus bilang enggak, nanti sholatnya gimana, wudhunya gimana, udah kayak bayangin aja udah naiknya capek, terus nggak ada air, itu kan air kan kehidupan ya, jadi kayak bayangin aja udah stres duluan sebelum berangkat. Jadi kita mulai dari pantai paling barat sampai timur, terus kita sebenarnya mau ke apa sih itu? Sembu Island. Sembu Island itu di Malang, tapi kita sudah run out of time, kita udah lulus. Dan sekarang faktanya sekarang itu ternyata zaman kita dulu kan masih misalkan ada yang camping di tempat yang jauh itu kan jarang yang bisa merealisasikan gitu. Betul. Kayak Sekarang itu fenomenanya anak-anak muda zaman sekarang tuh itu jadi tren gitu loh, hobi yang jadi tren gitu loh. Seperti anak-anak tuh sekarang jadi hobi camping di pantai, kemudian mendaki gunung seperti itu, lewati lembah. Sering ngalihin agak gitu. Oke, kita tutup aja. Kita kalimat terakhir coba. Kamu dulu aja. Ayo coba Zizi dekat apa? Apa kalimat terakhir Iya. untuk podcast kita hari ini? Iya betul. Apa ya? Kalimatnya panjang ya. Oke. Kalimat panjang. Intinya Separagraf. thank you pasti karena kita masih kalian masih bisa diajak kumpul, kita masih bisa meluangkan waktu untuk kumpul meskipun hanya sekedar sharing atau ya kumpul-kumpul aja biasa, itu udah senang banget. Bisa mengobati kerinduan kita akan kenangan-kenangan kita yang dulu. Intinya satu, tetap kita jaga komunikasi supaya kita tetap bisa kumpul. Terus jangan lupa selalu izin suami, karena kamu pernah bilang apa? Jangan sampai pertemuan kita menyebabkan apa? Madorot. Iya, itulah. Menyebabkan rusaknya rumah tangga Iya, betul. kita gitu. Iya, izin suami itu Penting banget, harus wajib. Ya. Kalau ini Ya walaupun kita sudah punya kesibukan masing-masing, kita sudah punya keluarga masing-masing dengan cerita yang masing-masing juga,
Tapi ya alhamdulillah kita masih bisa kumpul, kita masih bisa berkomunikasi lewat apapun lah itu, dan kita tetap bisa rame seperti dulu. Kayak kita tuh kayak ngobrol sama kalian tuh kayak semacam hiburan gitu di tengah di tengah hiruk pikuk kehidupan kita. Walaupun jujur kadang tuh kayak gak penting gitu ya. Aduh, bahas apa sih, gak penting banget. Betul. Tapi ya itu, tapi gak itu tahu kayak tapi ini ya. ya tapi itu celah kenapa kok kalian itu pasti kita masih bertahan kayak itu, karena untuk merefresh ulang otak setelah seharian itu kayak udah hektik sama pekerjaan kita masing-masing, ke realita hidupan kita masing-masing. Kalian tuh kayak semacam obat. Kalau kita Aku juga mau berterima kasih sama teman-teman juga. terima kasih. Jadi sebenarnya kehadiran kalian itu merupakan energi buat saya, energi yang luar biasa sekali ya, energi positif yang kalian salurkan ke saya itu semacam memberikan inspirasi untuk saya beraktivitas ke depannya, besok mau ngapain, kemudian apa atau apa begitu. Dan dari cerita-cerita kalian itu banyak sekali yang saya implikasikan ke kehidupan saya sehari-hari. Jadi terima kasih sekali untuk teman-teman. Sama-sama, aku juga terima kasih. Meskipun kita nggak secara fisik ketemu, tapi dengan kalian chit chat di dunia maya itu sudah memberikan energi positif menurut saya. Jadi harapan saya semoga next kita bisa ketemu lagi. Iya. Dengan formasi lengkap. Harapannya. Kita cerita di Genderuwo itu aja kali ya next. FBI ya, ini kalau ketambahan dia ya, dia itu bekal yang serius banget ya. Jadi kayaknya kalau ada dia tuh lebih hidup lah gitu kan. Oke. Jadi kita terusin ya podcast ini ya. Ya, betul. Ini anu ya, part 1. Nanti yang sampai part 2 sampai 100 till next. Hari ini temanya adalah merah dan putih. Ya, karena hari ini Agustus kemerdekaan ya. Semoga kita merdeka, hatinya merdeka. Amin, masya Allah. Itu benar-benar banget. Tidak terjajah oleh apapun. Betul. Oke, closing statement dari kita sebenarnya udah ya. Udah,